Kesalahan pemilik usaha itu adalah takut pada karyawan yang pintar. Okay. Padahal karyawan yang berkembang itu akan membuat pemilik usaha itu lebih ringan bebannya. Karyawan yang loyal itu atau yang berpengalaman itu bukan untuk dikendalikan, tapi untuk diajak berjalan bersama. Kalau mereka dijaga dengan hormat, ya, mereka akan menjaga usaha kita. Bahkan saat kita tidak ada di tempat. Anda harus tetap memanusiakan manusia. Bahwa pelanggan itu bukan data. Iya, betul. Ya. Betul. Karyawan itu bukan mesin. Kembali lagi Mas Yuda, Ya, kemarin kita Pak Grego. belum selesai ngomong-ngomong. Iya, Pak. Waktunya sudah dibatasi. Ya. Operatornya sudah bingung itu suruh berhenti kita. Kita lanjut, Pak. Oke, silakan Ya. pertanyaan yang belum selesai. Berarti ya, episode yang kemarin ya Pak ya. Ya. Jadi Pak Grego kan menjelaskan tentang bijak atau tidaknya meminjam uang. Ya. Lalu yang kedua adalah setelah kita membuka usaha lalu kita merawat pelanggan itu seperti apa. Yang ketiga Pak Grego memberi masukan supaya karyawan itu loyal. Nah di hari ini Pak saya mau tanya Pak, Pak Grego itu gimana sih secara langsung itu merawat atau istilahnya apa ya Pak, merangkul karyawan supaya loyal. Ini fakta di lapangan saja Pak. Itu pertanyaan saya itu Pak. Terutama karyawan lama ya. Ya betul Mungkin Pak. Anda melihat bahwa banyak di antara karyawan-karyawan itu yang usianya sudah 40 sampai ke atas. pensiun-pensiun Ya. banyak sekali yang Ya. gitu ya. Ya. Jadi justru karyawan yang sudah lama atau orang karyawan senior ya, Ya. dan sudah berpengalaman itu harus dirawat dengan cara yang berbeda. Oh. Ya, semakin lama seseorang itu bekerja, semakin tidak butuh pengawasan. Justru malah tidak butuh pengawasan. Enggak. Tapi butuh dipercaya. Tuh bedanya. Oke. Ya. Ya, kalau orang karyawan yang baru kan masih butuh pengawasan. Ya. Pengawasannya harus ketat. Ya. Dan kita belum yakin apakah dia jujur. Ya. Ya, tapi kalau orang sudah bertahun-tahun bahkan lebih dari 10 tahun, Ya. mereka udah jalan sendiri kok, nggak perlu diawasi. Ya. Butuhnya apa? Butuh kepercayaan. Gitu loh. Oke, ya. Nah, jadi pengalaman saya, ini dasarnya pengalaman saya, nggak mau bicara masalah teori yang renik ya. Nanti bingung. Karena ini kita ngomong praktisi ya, bukan masalah akademis. Nah, satu, terutama karyawan senior, ya. Anda kan yang tanya kan kawan senior. Senior ya? yang senior. Ya. Bahwa kepercayaan itu lebih penting daripada pengawasan. Sekali lagi ya, kepercayaan itu lebih penting daripada pengawasan. Kepercayaan. Ya. Karyawan yang senior itu biasanya sudah tahu ritme kerja kita tuh seperti apa. Ya. Kalau kita masih terlalu banyak mengatur, kalau kita masih terlalu curiga, kalau kita masih terlalu ikut campur di hal-hal yang kecil, Ya. yang terjadi malah bukan disiplin tapi apa? Lelah batin kita. Betul, ya. Ya. Paham. Bukan hanya batin kita itu siapa? Sakasa. Ya. Kita itu adalah saya dan karyawan saya. Kalau kamu curiga terus, kamu nggak percaya, hal yang kecil kamu ikut campur terus itu, capek dong. Padahal yang namanya pimpinan itu makin lama ngomongnya sudah bukan masalah teknis-teknis yang kecil, Ya. tapi ngomongnya soal strategik, Ya. soal leadership, soal manajemen yang, ya itu masalahnya. Bukan hal yang kecil gitu loh. Nah, itu yang pertama, karyawan senior. Yang kedua, ketika kita membuat keputusan-keputusan yang penting, ya, libatkanlah mereka. Melibatkan Melibatkan mereka.
Ya. Nah, karena apa? Karyawan yang berpengalaman itu mempunyai intuisi yang di lapangan. Oke. Ya, Ya, wah nanti kalau saya begini nanti jadinya begini. Kalau saya begitu nanti membahayakan. Ya. Dia sudah punya intuisi karena sudah berpengalaman. Sudah senior itu. Dia sudah berpengalaman menghadapi krisis. Dia sudah memahami budaya kerja. Ya. Ya. Justru saya banyak belajar dari mereka loh. Oh. Ya. Justru saya banyak belajar dari mereka. Kan saya tidak selalu di lapangan. Mereka yang sering di lapangan. Yang mereka ya di lapangan. Ya. Saat mereka dilibatkan, maka apa yang terjadi? Mereka merasa bukan hanya sekedar pekerja, tapi bagian dari arah usaha kita. Oh, oke. Ya. Nah, Paham. itu caranya beda. Yang ketiga, kamu harus menghormati pengalamannya. Jangan jabatannya. Pengalaman. Ya. Karena apa? Jabatan itu bisa berubah. Betul. Hari ini sebagai direktur, besok lagi dicopot, sudah bukan direktur lagi. Betul ya. Itu jabatan kan. Tapi kalau pengalaman itu kan tidak bisa berubah. Malah nambah. Ya. Saya berusaha tidak memotong cara kerja mereka. Ya. Saya berusaha tidak memotong pendapat mereka. Saya berusaha tidak memotong harga diri mereka. Jadi 3 hal yang penting. Ya, cara kerja mereka itu sudah berpengalaman itu kamu nggak bisa motong sewaktu-waktu loh. Ya. Apalagi yang kalau kerja keterampilan. Ya. Kalau di UMKM itu kerjanya kan banyaknya keterampilan. Keterampilan. Jangan dulu. Pendapatnya jangan dipotong. Harga diri mereka jangan dipotong. Ya. Karena karyawan lama itu bukan pesaing. Mereka adalah penjaga memori usaha kita. Ya. Dia punya memori database di mereka loh. Ya. Betul Pak. Ya. Database mereka punya database banyak karena pengalamannya banyak. Jadi kalau ada ini jawabannya ini, kalau ada ini jawabannya ini, kalau ada ini jawabannya begini. Dia sudah punya database di sini. Karena pengalamannya Karena tadi, pengalamannya. Pak. Bukan pesaing. Tapi dia penjaga memori usaha kita di situ. Ketika kamu punya karyawan senior, ya. di-hire orang lain, memorinya nggak hilang. Nanti memorinya ini pindah ke perusahaan lain. Tuh, berbahayanya di situ. Kenapa orang banyak hire orang yang pengalaman? Karena yang dicari ilmunya dia, pengalamannya dia. Kok dia bisa sukses di sana, di-hire dengan betul. Yang lain itu. Hati-hati. Makanya di episode yang lalu saya ngomong hargai mereka. Kita butuh hadir. Ya. Oh, ya. Betul. Kalau didiemin aja, nggak pernah dihargai, nggak pernah diapresiasi. Ada orang lain yang mengapresiasi, hilang. Pindah Pak. Pindah. Pasti pindah. Iya. Ya, lalu yang selanjutnya. Walaupun sudah senior, walaupun sudah berpengalaman, berilah dia ruang untuk berkembang. Bukan digeser. Ya. Berkembang. Memang dia udah ahlinya di bidang tertentu. Yuk kembangkan supaya berkembang lagi. Jangan dipindah ke bidang yang lain, mulai dari nol lagi nanti. Kasih kesempatan untuk berkembang. Kasih kursus kayak atau disekolahkan lagi kayak. Ya. Dikembangkan seperti itu. Senior.
Karena mereka sudah bekerja berpuluh-puluh tahun dengan kita. Ya. Nggak perlu pengawasan. Butuh kepercayaan. Maka kita mempercayakan, nyekolahkan dia untuk berkembang. Jangan digeser, dipindah ke bidang lain. Oh, oke. Ya. Ya, kesalahan pemilik usaha itu adalah takut pada karyawan yang pintar. Ya. Padahal karyawan yang berkembang itu akan membuat pemilik usaha itu lebih ringan bebannya. Kalau saya punya direktur yang pintar, kalau saya punya manajer yang pintar, beban saya kan ringan. Udah bisa ngatasi segala hal. Maka kalau tadi Anda tanya saya lebih memilih bagaimana supaya mereka lebih kuat. Menguatkan mereka itu bagaimana. Yang kedua, memberikan tanggung jawab yang lebih besar pada mereka. Positive thinking. Saya akan memberikan kepercayaan yang lebih besar lagi. Dan jangan lupa memberikan reward bagi mereka yang berprestasi. Reward. Ya jangan lupa mereka sudah berjuang, sudah perusahaan menjadi gede. Karena mereka berjasa, kita lupa ngasih reward. Betul. Kecewa. Ya. Masih lagi, Li. Ada satu lagi. Ada, Pak. Saya masih satu lagi. Masih ada lagi. Apa itu, Pak? Anda harus bisa merawat hubungan Dengan karyawan. Ya. Saya percaya satu hal, bahwa orang bertahan lama itu bukan karena kontrak, tapi mereka merasa bahwa saya mengenal dia. Oh, oke. Ya. Saya mengenal keluarga mereka. Oh. Sampai nama anaknya 4 saya tahu semua. Anaknya sekolah di mana saya tahu. Oke. Itu keluarga. Orang senior itu sudah keluarga saya. Ya. Jadi lebih dihargai gitu ya, Pak ya. Karena personalnya itu sangat dekat gitu intinya. Saya tahu situasi hidup mereka itu apa, kebutuhan mereka itu apa. Mengerti saya. Masa sulit yang pernah dilewati bersama itu apa. Kita harus tahu di situ. Nah, loyalitas itu lahir dari perjalanan bersama, bukan dari angka selip gaji. Oke. Nah, jadi kesimpulannya adalah karyawan yang loyal itu atau yang berpengalaman itu bukan untuk dikendalikan, tapi untuk diajak berjalan bersama. Kalau mereka dijaga dengan hormat, ya, mereka akan menjaga usaha kita. Bahkan saat kita tidak ada di tempat, mereka akan menjaga. Dia akan menjadi benteng kita yang paling depan. Ya. Kalau ada masalah, mereka yang maju bukan kita. Loyalitas. Kalau kita tuh hadir di tengah-tengah mereka, hadir di keluarga mereka. Ya. Luar biasa. Oke, Pak. Kita ada pertanyaan nih, Pak. Ini saya sendiri dan juga mungkin teman-teman yang lain di luar sana sering mempertanyakan ini, Pak. Karena mungkin Pak Grego juga sudah tahu teknologi itu kan memang tidak bisa dibendung, Pak. Betul. Dan setiap hari, bahkan setiap kita bangun tidur, teknologi itu baru, ada yang baru. Sedangkan kita baru belajar teknologi yang sebelumnya, itu masih kewalahan. Nah, pertanyaan tentang usaha ini dengan teknologi yang ada saat ini, apakah memang kita harus mengikuti teknologi yang sebelumnya mungkin mesin, listrik, dan sekarang mungkin yang terbaru adalah AI. Gitu. Apakah bisa perusahaan itu digantikan dengan AI, ataukah kita berjalan bersama dengan AI agar tidak tertinggal kehilangan nilai-nilai dari kemanusiaan itu sendiri, Pak? Jadi apakah kita jalan berdampingan atau memang
ke ya udah full AI atau gimana Pak menurut Pak Grego? Oke, menurut saya ya, Ya, di tengah teknologi yang makin cepat, ya. ada 3 sikap utama yang harus dijaga pengusaha. Ya, pertama, harus mau belajar. Teknologi. Ya, apapun juga. Oh, Ya, saya hampir 72 tahun, saya masih belajar. Kalau nggak begitu ketinggalan. Ya, teknologi itu adalah alat, bukan tujuan. Ya, ya. kita boleh pakai AI, kita boleh pakai digital, atau kita boleh pakai sistem apapun. Tapi harus tahu kenapa dan untuk apa. Kenapa dan untuk apa. Kenapa? Kenapa kita memakai AI? Ya. Ya, untuk apa AI Ya. itu? Ya. Itu yang harus dikenal dulu. Ya. Lalu yang kedua, Anda harus tetap memanusiakan manusia. Bahwa pelanggan itu bukan data. Iya, betul. Ya. Betul. Karyawan itu bukan mesin. Sekali lagi, teknologi itu boleh canggih, tapi rasa hormat, rasa empati, dan rasa kejujuran itu menjadikan fondasi utama dalam kita berbisnis. Sekali lagi, rasa hormat, empati, dan kejujuran itu adalah fondasi utama di dalam bisnis. Ya. Tadi saya bilang 3. Yang ketiga sekarang. Kita harus punya nilai yang tegas. Kita harus punya nilai yang tegas dan jelas. Ya. Usaha yang bertahan lama biasanya bukan yang paling cepat, tapi yang paling jelas prinsipnya. Oke. Teknologi akan berubah. Pasar juga akan berubah, Ya. menyesuaikan dengan teknologi. Tapi karakter pengusaha, sekali lagi, karakter pengusaha akan menentukan apakah perubahan itu menjadi peluang atau bencana. Oh, Sekali lagi ya, karakter pengusaha itu akan menentukan apakah perubahan teknologi itu ya, itu akan menjadi peluang atau bencana. Jadi bagi saya, bukan soal kita sudah masuk ke teknologi Ya. atau belum, tetapi apakah kita masih jadi manusia yang utuh di tengah dunia yang serba digital ini. betul. Bau. Betul Pak. Jadi memang apa ya, perkembangan digital kan memang sangat cepat ya Pak ya. Iya. Tapi kita juga karena memang pelanggan kita atau karyawan kita kan juga punya rasa gitu ya. Ya. Jadi memang mesin kan tidak punya rasa ya. Ya, Mesin cuma bekerja, apalagi digital itu bekerja cuma sedangkan pelanggan atau pembeli itu kan tetap ada kayak seperti tadi Pak, contohnya Pak Grego menjelaskan bagaimana sih loyal kepada karyawan gitu, loyal kepada orang yang ada di sekitar kita gitu. Jadi memang AI memang ada, dibutuhkan, tapi tidak bisa menggantikan manusia. betul karena memang manusia itu adalah orang yang Punya perasaan, punya perasaan, kita mempunyai punya rasa, empati. betul, Itu yang tidak ada di mesin. betul, ya, Ya, jadi misalnya ya, ada chatting misalnya, Ya. bla 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 bla, lalu cepat chat, jangan Iya, jawab betul. dengan mesin toh. Contohnya itu ya. betul, Contohnya Pak. seperti itu Iya. toh. Kamu kan tahu yang jawab mesin sama enggak. Iya betul Pak. Ya kan ya. Ya, karena ya sudah begitu kaku, nggak punya rasa. Betul ya. Ya, jadi kan sebaik apapun teknologi, manusia tidak bisa digantikan dengan AI, tidak bisa digantikan dengan mesin. Karena rasa itu Karena rasa, dan kita harus punya empati. ya. Oke, cukup ya. Cukup menjawab Pak. Pertanyaan luar biasa Pak jawabannya. Yo, nanti kapan-kapan kalau ada waktu kesini lagi kita ngomong-ngomong lebih lanjut. Siap Pak Untuk Grego. jilid-jilid berikutnya. Siap Pak Grego. Oke, makasih. Sama-sama Pak Grego. Terima kasih Pak.